Seluruh rakyat Indonesia sudah usai melaksanakan pemilu serentak dan memilih presiden ke-8. Ternyata sebelumnya hal ini sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Lalu bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ramalan Jayabaya berisi tentang banyak hal, termasuk peristiwa masa depan yang akan terjadi di Indonesia. Salah satu yang terkenal dari ramalan Jayabaya adalah mengenai sosok pemimpin Nusantara atau Presiden Indonesia. Jayabaya merupakan seorang Raja Agung Keraton Kediri yang terkenal akan ramalannya tentang Nusantara. Ramalan tersebut beberapa kali dikaitkan dan telah terbukti kebenarannya pada konstelasi Pilpres di Indonesia dan sampai hari ini masih diyakini kebenarannya. Pada ramalan tersebut, Prabu Jayabaya sejak awal sudah menjelaskan mengenai siapa saja yang memimpin Indonesia. Bahkan semua ciri dari presiden pertama hingga ke-7 sudah dijelaskan dalam ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya mengatakan bahwa pada akhirnya Indonesia akan dipimpin oleh seorang ratu adil yang disebut sebagai Satrio Piningit. Inilah ramalan Jayabaya tentang sosok pemimpin di Indonesia. 1. Satrio Kinonjoro Muruwangkuncoro. Satrio Kinonjoro Muruwangkuncoro merupakan sosok yang melambangkan bahwa ia sering berurusan dengan penjara, namun berhasil membuat Indonesia dihormati di tingkat internasional. Tokoh ini merujuk kepada proklamator kita, yaitu mantan Presiden Soekarno. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, jiwa nasionalisme Soekarno memang sangat tinggi, bahkan sudah dapat dilihat sejak beliau masih sekolah. Soekarno menjadi salah satu tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau pertama kali memberikan gagasan mengenai dasar negara Pancasila. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tetapi beliau juga seorang cendekiawan dan ideolog. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dalam memimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. 2. Satrio Wibowo Kesampar Kesandung. Satrio Wibowo Kesampar Kesandung menggambarkan tentang sosok individu yang memiliki karisma, tapi pada akhirnya mengalami nasib tragis. Hal ini mencerminkan sosok Soeharto, pemimpin yang sangat berkuasa pada zamannya. Namun, beliau mengakhiri masa jabatannya dengan tragedi. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965 atas perintah dari Presiden Soekarno, Soeharto melakukan operasi penertiban dan pengamanan. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Lalu pada 26 Maret 1968, Soeharto diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai presiden menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kemudian beliau dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei.
menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa. 3. Satrio Jinumput Sumolo. Satrio Jinumput Sumolo melambangkan sosok pemimpin yang hanya memegang kendali untuk sementara waktu. Hal ini seperti yang terjadi pada masa B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia. Saat B.J. Habibie menjadi presiden yang menggantikan Soeharto waktu itu sempat menjadi polemik di kalangan para ahli hukum. Walaupun masa kepemimpinan beliau hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, tapi masa kepresidenan B.J. Habibie bukanlah hal yang mudah. Masa transisi dari kepemimpinan Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun kerap menimbulkan berbagai tekanan terhadap beliau. 4. Satrio Lelono Topobroto. Satrio Lelono Topobroto menggambarkan pribadi yang senang berkelana tanpa sebuah batasan. Hal ini mencerminkan sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pada saat itu menjadi Presiden Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang unik dengan berbagai gaya kepemimpinan yang beliau adopsi dalam menghadapi tantangan politik dan sosial. Gus Dur juga dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik, transformasional, dan memiliki strategi yang baik. Gus Dur juga dikenal aktif dalam berbagai diskusi. Bahkan saat studi di Kairo dan Baghdad, beliau banyak bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar Indonesia lainnya. Ide-ide dan esai-esainya yang jenaka pun dapat menjadikan Gus Dur sebagai seorang yang cepat dikenal. Gus Dur juga pernah berguru kepada Mbah Dalhar Watu Congol dalam bidang tasawuf. Tak hanya itu, bahkan Gus Dur sering berziarah ke makam-makam leluhur terdahulu. Maka dari itu, Gus Dur dikenal dengan sosok yang tirakatnya sangat luar biasa. 5. Satrio Piningit Hamungtuwoh. Satrio Piningit Hamungtuwoh merupakan sosok yang mungkin tidak diinginkan oleh para penguasa. Namun, ia memiliki garis keturunan yang mulia. Hal ini merujuk kepada Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Indonesia. Saat itu sebagai Ketua Umum PDI, Suryadi melancarkan manuver politik untuk menggerak elektabilitas partai. Dia mengajak Megawati yang merupakan putri Soekarno untuk meningkatkan suara rakyat. Beruntungnya, kehadiran Megawati sukses menaikkan pamor PDI. Namun, Suryadi berpikir bahwa pencapaian itu menimbulkan keresahan dan tidak disukai pemerintahan Soeharto. Dan pada masa kepemimpinan Megawati sebagai pemimpin wanita kerap menimbulkan pro dan kontra. 6. Satrio Pinayong Pambukaning Gapuro. Satrio Pinayong Pambukaning Gapuro mengacu pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat namun kesulitan menempatkan kader. Sosok ini mengidentifikasi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Beliau termasuk orang yang menggagas program pengembangan demokrasi yang ada di Indonesia dengan kepemimpinannya yang visioner, demokratis, serta tegas. Indonesia mampu mengembangkan demokrasi, mulai dari bekerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Sehingga Indonesia juga tidak akan tertinggal oleh negara-negara di Asia lainnya. 7. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu menggambarkan sosok pemimpin ke-7 Indonesia sebagai individu yang sangat sederhana, tapi mampu menangani masalah rakyat dengan jumlah yang besar. Hal ini menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan kesederhanaannya dan sering terlihat mengenakan baju putih sebagai simbol kesucian.
Sebagai seorang presiden, beliau lebih suka terjun langsung untuk berinteraksi dengan rakyat, atau disebut dengan istilah belusukan. Kepemimpinan tersebut membuat kita sebagai rakyat tentu merasa seakan tidak ada sekat antara seorang presiden dengan masyarakat di negara ini. Dengan hal ini, maka kondisi masyarakat dapat terlihat secara langsung, sehingga beliau dapat mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh rakyatnya. Sementara untuk Presiden ke-8 Indonesia, Jangka Jayabaya tidak menyebutkan istilah dari ramalan tersebut. Namun, menurut ramalan Jangka Jayabaya, pemimpin selanjutnya akan memiliki sifat atau watak yang tidak jauh beda dari presiden sebelumnya. Kita semua berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mampu menjadikan Indonesia kembali meraih kejayaannya, mampu meredam konflik, dan membuat lahan pertanian kembali menjadi subur. Prabowo Subianto memang memiliki visi untuk menata negara Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi. Beliau sering menyampaikan gagasan-gagasannya tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan dunia internasional. Itulah ramalan Jayabaya tentang sosok pemimpin di Indonesia. Apakah Prabowo Subianto adalah Satrio Piningit yang akan menata negara ini seperti yang tertulis dalam ramalan Jayabaya? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pasti, kita semua selalu berharap semoga Pak Prabowo Subianto terus berjuang dan belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOB Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.